Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Bu Aminah, ada Bu Joharsa, ada Hadi, ada Bu Julaiha. Baik, semoga teman-teman kita yang pada malam ini berhalangan, baik yang sakit, semoga segera Allah sembuhkan, dan apabila ada yang berhalangan, semoga Allah mudahkan urusannya. Baik, untuk tema kita pada malam ini, kita akan membahas satu ayat, yaitu penggalan ayat 25 daripada surat Yusuf. Yusuf. Kita masih di bab 6, yaitu bab fi'il, secara teori, yang dimana bab fi'il ini masih di fi'il madhi. Oh, terima kasih. Nah, fi'il madhi ini untuk fa'il domir hiya. Jadi kita masih di domir hiya. Di contoh ayat yang kedua ya, yaitu surat Yusuf ayat 25. Di buku Manhaji jilid 1 halaman 57, yang sudah punya buku silahkan. Yang belum punya buku bisa lihat di layar. Sebelum kita bahas ayat ini, mari kita baca dulu ayat ini untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam ini. Saya akan bacakan, nanti mohon diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. Silakan. Waqaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Baik, terima kasih bacanya. Semoga menjadi keberkahan kita pada kajian pada malam ini.
sedikit saya komentar untuk bacaan min duburiu. Nah, di sini ada setelah kata dubur itu roknya itu kan tanwin, ketemu huruf waw. Maka ini secara tajwid adalah idgham, ya. Maka tanwinnya dimasukkan kepada waw. Min duburi wa alfaya. Jangan dibaca samar atau dengung. Min duburing. Nah, itu nanti ikhfa. Ini adalah idgham. Min duburi wa alfaya. Seperti itu. Baik. Kemudian, Kalau matiin maka. kemudian pada ayat ini, perhatikan ada satu kata yang saya kasih warna merah, yaitu kata qaddat. Kodat. Kata qaddat ini merupakan materi inti dari ayat ini yang diambil contoh untuk fi'il maldi dengan fa'ilnya domir hiya. Ya, ini kata qaddat. Kodat. Untuk selanjutnya kita lihat pembahasannya kata qaddat ini seperti apa. Maka perhatikan di layar kata qaddat ini yang menjadi fi'il adalah huruf qab sama huruf dal. Qadda. Huruf Kodat. qab sama huruf dal. Huruf dalnya bertasdid. Kodat. Sebagaimana pada pembahasan di pekan lalu, ketika ada huruf bertasdid, maka huruf tersebut menunjukkan ada dua. Seperti sini qadda, Kodat. huruf dalnya bertasdid, maka asalnya dalnya dua. Kodat. Karena untuk fi'il madi itu minimal 3 huruf. Saya ulangi, untuk fi'il madi atau boleh juga kita katakan fi'il dasar, itu adalah jumlah hurufnya minimal 3. Ya. Maka kata qadda ketika tasdidnya dibuka, ya, maka Kodat. akan muncul huruf dalnya 2. Maka jadilah Qadda. qadada. Ya, jadinya Qadada. 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 Maka Ya. kata qadada ini sudah memenuhi kriteria jumlah huruf fi'il, yaitu ada 3. Huruf pertama huruf qaf, huruf kedua huruf dal, dan huruf ketiga huruf dal. Qadada. Qad, qadada. Kalau Qadada. dibuka, Qadada. Qadada. kalau tasdidnya dibuka maka jangan ditasdidkan qadada. Qadada. Oh, tasdid Ya, hilang. jangan dibaca qadada tapi ini qadada. Qadada. Ya. Kemudian kalau kita ingin mengetahui maknanya atau juga bagaimana nanti cara mentasrifnya disorob, maka kita bisa merujuk kepada Kamus Al-Munawwir halaman 1094. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya Kamus Al-Munawwir, silahkan bisa dibuka di halaman 1094. Baik yang buku kitab fisik atau yang online, halamannya sama ya. Jadi yang di online juga ada, silahkan yang pernah saya share atau di grup juga. Di grup itu di deskripsi grup itu ada link Kamus Al-Munawwir online. Silakan tinggal diklik nanti akan muncul. Qadada. Atau kalau belum kebuka bisa lihat di layar seperti ini. Nah, ini halaman 1094 di Kamus Al-Munawwir. Di kolom sebelah kiri
Ya, perhatikan kursor saya ini ada bintang. Ini qadda ya. Qadda. Kemudian stripnya ini perhatikan stripnya ini akan menentukan perubahan nanti di fi'il mudhari. Stripnya dhammah. Ya, perhatikan stripnya dhammah. Kemudian untuk makna dasarnya, makna dasar terjemahnya itu bisa kita lihat di kalimat pertama yaitu memotong. Ya, juga bisa artinya mengiris seperti itu, atau juga bisa artinya memutus seperti itu, atau juga bisa artinya melintasi. Nah, itu adalah di antara makna untuk qadda ya, makna bahasa Indonesia terjemahannya. Nah, setelah kita mengetahui fiil dasarnya qadda dan stripnya dhammah, maka kita akan praktekkan kepada kitab sorof. Ya. Qadda. Untuk merubah dari fiil madi ke fiil mudhari. Saya ulangi, fiil qadda asalnya qadada. Kenapa dibuka tasdidnya? Karena seluruh wazan sorof itu Qadada. fiilnya itu sulasi 3 huruf ya. Induknya itu wazannya fa'ala. Nah, supaya sama maka qadda juga dijadikan 3 huruf dulu dengan membuka tasdid yaitu menjadikan huruf dalnya 2 qadada. Maka fi'il qadada baru sama dengan wazan sorof dasar yaitu fa'ala. Hurufnya sama-sama ada 3. Ya, qadada itu huruf qaf, huruf dal, huruf dal. Fa'ala huruf fa, huruf ain, huruf lam. Kemudian tadi di kamus stripnya domah. Nih perhatikan ini strip ini menentukan untuk di fiil mudhari yaitu harokat huruf kedua. Harokat huruf kedua di fiil madi qadada yaitu huruf dal yang pertama. Ini huruf dal pertama. Nanti ketika di fiil mudhari maka karena stripnya domah, harokatnya domah. Jadilah qadada dudu. Qadada. Qadada dudu. Nah, strip domah ini kalau disorot, ya silakan buka buku sorotnya. Strip Al-babu domah itu awal. ada, strip domah Madda. ada di bab berapa? Awal. Abal. Al-babu Bab, awal. bab awal ada bab lain nggak? Madda. Madda. Ya, jadi strip domah itu sebenarnya ada 2 ya, bab awal sama bab al-khamis. Tapi kalau di sini tepatnya bab awal karena qadada itu fa'ala. Sementara kalau bab khamis itu fa'ula ya. Huruf ainnya dhammah. Maka qadada itu sesuai dengan kelompok wazan fi'il sulasi mujarrad bab awal fa'ala yaf'ulu. Bab awal di buku sorof itu adanya di halaman 2 atas atau halaman 4 bawah. Itu di buku sorof. Kemudian, Madda yang hudud. ya, kita perhatikan di bab awal itu kan di bawahnya fa'ala ada nasoro. Ketemu? Ya, Nasoro. Ya, di bawah nasoro ada madda. Ketemu? Ya. Ketemu. Nah, Ya, ya. madda ini kan Udah. ada dua huruf dan huruf keduanya tasdid ya. Ya. Maka madda ini sama dengan qadda atau qadda ini sama dengan madda. Nah, seperti itu. Ya.
Maksudnya apa? Ketika fi'il qadda itu untuk mentasrifnya, untuk merubahnya dari fi'il madi ke fi'il mudhari disamakan dengan wazan madda yamuddu. Seperti itu. Madda yamuddu Jadi maddan. qadda yakuddu. Seperti itu. Yamuddu Ya. maddan. Kemudian kalau dari segi istilah, fi'il yang hurufnya bertasdid itu disebutnya fi'il mudho'af. Mudo Ya, apa? mudho'af. Jadi kalau ada fi'il hurufnya bertasdid disebutnya fi'il mudho'af. Seperti itu. Nah, perhatikan di buku sorob itu di samping madda, ya, samping garisnya itu kan ada tulisan mudho'af. Ketemu nggak? Iya ada. Nah, itu adalah jenis fi'il, ya, jenis fi'il. Ada sohih, ya kan? Kemudian ada Hmm. mudho'af, ada ajwab, ada naqis, ada mahmuz. Seperti itu. Baik. Setelah kita mengetahui eh, wazan persamaan atau wazan kiasinya dari fi'il qadda dengan madda, maka kalau kita ingin mentasrif fi'il qadda, kita samakan dengan fi'il madda. Yang kira-kira tasrifnya seperti ini di layar. Ya, ini sudah saya tuliskan di layar. Nah, mari kita baca. Ya, saya bacakan, mohon diikuti. Madda ya muddu maddan. Silakan. Madda yamuddu maddan. Mamaddan maddun. Maddan madu. Nah, sekarang kita praktekkan qadda. Qadda yaquddu qaddan. Qadda yaquddu qaddan. Maqaddan qaddun. Maqaddan qadu. Sekarang ke isi maf'ulnya. Untuk madda. Mamdudun mudda la tamudda. Mamdudun mudda la tamudda. Mamaddun mimaddun. Mamaddun mimaddun. Oke. Makdudun kudda la takudda. Makdudun kudda la takuddu. Takudda. Maqad maqaddun miqaddun. Maqaddun miqaddun. Nah, ini Maqaddun adalah tasrif miqaddun. istilahi, yaitu perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari, masdar, kemudian masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr sampai dorob sampai isim alat. Ya, seperti itu. Kemudian dalam sorab juga ada namanya tasrif lugawi, yaitu perubahan fi'il dengan fa'ilnya yang domir huwa, humahum sampai ana, nahnu. Nah, di sini sudah saya buatkan perubahannya, maka saya bacakan, mohon diikuti ya. Madda, madda, maddu. Silakan. Madda, madda, maddu. Dal yang pertama pendek ya. Madda, madda, maddu. Ulangi. Madda, madda, Mada, maddu. mada, madu. Nah, ini harokat menentukan ya. Madda, Kemudian madda, maddu. maddat, maddata, madadna. Madda. Maddat, maddata, madatna. Oke, sekarang qadda. Qadda, qadda, qaddu. Qadda, qadda, qaddu. Qaddat, qaddata, qadadna. Qaddat, qaddata, qaddatna. Oke, sekarang untuk fa'ilnya domir anta. Madatta, madattuma, madattum. Madatta, madattuma, madattum.
Madatti, madattuma, madattunna. Madati, madattuma, madattunna. Oke, sekarang koda. Kodatta, kodattuma, kodattum. Qadatta, qadattuma, qadattum. Kodatti, kodattuma, kodattunna. Qadatti, qadattuma, qadattunna. Nah, sekarang domir ana sama nahnu. Madattu, madatna. Madattu, madatna. Kodattu, kodatna. Qadattu, qadatna. Nah, ini adalah pola fi'il madi di tasrif lugawi untuk fi'il qadda yang dikiaskan kepada fi'il madda dengan fa'ilnya dari mulai domir huwa sampai nahnu. Kemudian kita akan lanjutkan nanti ke eh, huruf atau kalimat yang ada di waqaddat itu kan ada wa sama ta ya. Nah, sebelum pembahasan situ, kita akan kembalikan dulu kepada ayat ya, ayat 25 ini yang ada di layar, yaitu dengan kita menganalisa jumlah suku kata dulu ya. Mari kita analisa jumlah suku kata yang ada pada penggalan ayat 25 daripada surat Yusuf dari kata waqaddat sampai al-bab. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian dihitung berapa jumlah suku kata yang nampak. Perhatikan ya. Yang dihitung yang kelihatan. Ya, kalau ada fiil tapi fa'ilnya nggak kelihatan, nggak usah dihitung. Tapi kalau ada huruf, walaupun cuma satu huruf, itu dihitung. Kalau memang dia misalkan domir atau huruf atau huruf bermakna atau huruf hijaiyah yang memang dia bukan bagian dari fiil atau dari isim. Ya, silakan dihitung. Yang sudah punya jawabannya boleh disampaikan atau yang mustami boleh di chat jawabnya. Silakan. Ada yang sudah ada jawabannya? Silakan dihitung. Ada berapa jumlah suku kata? Cara menghitungnya adalah induk dari kalimat bahasa Arab itu adalah ada tiga. Ada huruf, ada fiil, ada isim. Huruf itu bisa huruf hijaiyah atau huruf bermakna seperti huruf jar, huruf nasab, huruf atop, ya kan? Kalau huruf hijaiyah seperti misalkan huruf ta, huruf yang memang terpisah, huruf wawu, huruf apa gitu kan? Yang memang bukan huruf atop atau alif atau apa yang memang bukan bagian kalimat tersebut. Baik, silakan. Ada yang sudah punya jawaban berapa jumlah suku kata? Oke, ada yang jawab di chat. Pak Agus 13. Baik. Ada lagi? 12 Mbak ya? Aminah berapa? 12. Mbak Aminah 12. Baik. Ada lagi? 12, 13. Ya. Antara 10 sampai 15. Hmm.
Ada lagi? Lalu perempuan itu Ans. Sebelum nanti kita hitung sama-sama. menghitung Silakan masing-masing menghitung dulu jumlah suku kata pada penggalan ayat 25 ini daripada surat Yusuf. saya. Ada lagi yang menjawab? Ini ceritanya Zulaiha ya. Menarik baju Yusuf ya. Ya, ini tentang ceritanya Zulaiha sama Nabi Yusuf. Iya, menarik baju Yusuf. Iya. Ada lagi yang menjawab? Saat Oke. bunyi nggak ya? Halo Bu Juleha, baru bunyi itu. Oh iya. Berapa Bu? 12. Dua Bunyi belas. nggak tuh? Oke, berarti Iya. jawabannya ada yang 12, ada yang 13 ya. Oke, ada lagi? Kalau gitu kita sama-sama hitung ya. Oke. Ya. Gua Kita 1. mulai dari yang hadir pertama tadi Bu Joharsa. Bu Joharsa mau ikut ngitung kan Bu? Hitungnya bagaimana, Ustadz? Oke. Saya pikir Coba. huruf per huruf gitu. Bukan Bu, per Ya, kalimat. Nah, Kalimat. caranya gimana? Kalimat, ya pertama yang dihitung kalimat bukan huruf. Nah, kalimat itu dalam bahasa Arab bisa 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 berupa huruf, bisa berupa Iya. fiil, Yang berubah. bisa berupa isim. Nah, itu ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada tiga kategori. Ada huruf, ada isim, ada Huruf. fiil. Fiil. Ah, contohnya nih, misalkan nih, Bu Joharsa, mau coba ngitung nggak? Waqaddat. Kira-kira di sini ada berapa suku kata, Bu Joharsa? ada dua. Ada Iya. dua. Yang pertama, Wah, Wah, dengan kode. yang kedua, Dengan kodat. kode. qadat. Oke, Ya, Benar. oke. Kalau Ini boleh tahu, Bu atau Joharsa, wawunya jenis kalimat apa? Huruf, isim, fiil. huruf. huruf Huruf. Terus qadatnya Fiil. fiil. Oke, fiil. pertanyaan saya. Yang menjadi fiil itu qadat termasuk ta atau yang menjadi fiil qadda saja? Kod, kodat. Koda. Kode aja. Kode Pertanyaan aja. saya, yang menjadi fiil itu qadda atau termasuk ta qaddat? Koda. Qadda. Oh, berarti taknya bukan fiil dong. Bu- Eh, iya ya. taknya adalah karena ada komis itu, Ustadz. Iya, oke. Enggak, pertanyaan saya di sini, ini kan tadi wawunya huruf. Kemudian Iya. qaddanya fiil, ya kan? Ya, Nah, sekarang ini kan taknya nggak masuk fiil kan? ya, Bukan. Nah, berarti taknya dihitung satu kalimat dong kalau gitu. Betul nggak? Iya. ya. Betul ya ya. Berarti 13 ya. Tatah nis ya. Ya, ya kan? Tak ini kan nggak masuk fiil Iya. kan? Iya. Tatah nis ya Pak Ustadz ya. Nah, ini kan tak ini kan huruf ya kan? Iya. Iya huruf. Nah, Anta. disebutnya huruf taknis ya kan? Iya teknis. Iya ya. Iya berarti 13 ya salah bukan 12. Gak dihitung Nah, tadi jadi lupa. tak ini dihitung satu karena Iya. memang Huruf tidak masuk teknis ya. kepada fiil ya kan? Yang fiil Iya. cuman qadda Iya. ya kan? Kode. Ya. Iya betul ya Pak Ustadz. Berarti Iya. iya benar. Jadi itu yang Tiga. tadi di awal saya katakan, yang dihitung adalah yang kelihatan dan tidak termasuk Iya. kalimat sebelumnya, maksudnya terpisah. Nah, di sini kan kayak kodats, Iya. ini kan huruf tanya terpisah ya kan? Iya betul. Nah, jadi wakodats di sini dihitungnya tiga. Jadi yang Tiga. pertama wa huruf, yang kedua Huruf koda itu kode. fiil, kemudian yang ketiga Taknya data huruf taknis. ini adalah huruf ta taknis. Nah, taknis.
Tak nis. Isim. Oke, sekarang Bu Aminah, silahkan. Komisohu, berapa suku kata Bu? Kami suhu 2, Ustaz. Komisohu. 2. Oh, dua, yang pertama apa? Kamis. Komisu. Komis dengan hu. Kom Duanya komiso. hu. Komis dengan iya komisa dengan hu. Hu domer. Oke, Hu. komisonya isim fiil huruf Komis. Bu Aminah. Isim. 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 Komis. Kenapa isim Bu? Ya. Kenapa isim Bu Aminah? Kan baju. Bukan isim ya? Isim. Isim. Baju kan bukan iya. Ya, ya itu secara makna Isim. Bu. Secara bahasa Arab. Kita kan lagi belajar bahasa Arab nih. Kenapa Ya. Komis. komiso disebut isim secara bahasa Arab ya? Kaidahnya kenapa? Isim. Ada ini, ada apa? Domirnya, Pak. Sampingnya ada domir. Ada ya, huruf ya, huruf ya. Enggak, ada Eh, domir. kenapa Bu Aminah? Ada domir. Maksudnya apa? Ini enggak Ka- ka- bisa Kalau domir jelasin, kan, Pak. kalau domir kan fiil juga bisa Bu. Iya. Iya. Ayo, siapa yang tahu kenapa komiso disebut isim? Baju. Maf'ulun bih Ustaz. Kenapa bagus? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Oke. Sebelum ke maf'ul bih, apakah ada tanda isim di sini? Komis. Ada tanda isim nggak di Komis. komiso sebelum kepada maf'ul bih? So. Kalau maf'ul bih terlalu jauh. Komis. Betul sih, tapi terlalu jauh. Domah ya? Ada nggak tanda isim di sini? Komiso. Nggak ada. Nggak ada. Komis. Ada dong. Hai, domah ya, Ustaz? Tanda Bukannya isim ya, itu Pak kan, Ustadz? tanda Iya, isim itu kan, bukan ya. perhatikan nih. Dengarkan, tanda isim itu Iya. bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Tanda isim itu Jadi ada huruf jer, ada tanwin, dia ada alif lam, ada ada huruf nida, ya kan? Kemudian ada musnad tuh misalkan kayak fa'il atau juga idofah, ya kan? Kemudian apa lagi? Nah, itu adalah oh iya tanda itu. isim. Sim. Coba Iya dari iya tanda isim itu, iya. tanwin, alif lam, huruf nida, huruf jer, idofah, musnad, apa Tanwin Ustaz. tanda isim di sini? Tanwin Ustaz. Idofah, Iya, di antara huruf apa huruf idofah, jar dan minnya itu dua di ini diapit ya huruf jar idofa ya. Tadi siapa yang jawab idofah? idofah, Oke, Idofa karena ada di hadapan dengan ta dengan min ya. idofah ke min gitu. Ya maksudnya tuh kan idofa tuh diawali dengan apa dengan huruf dan itu juga di apa tetangga idofa terus huruf lagi minnya itu dari apa Bukan, gitu kalau Pak Ustaz? idofah bukan pakai Oh, huruf. apa? Oke. Oh, tadi dulu ya. Tanda Idofa tuh apa sih isimnya, ya? tanda isimnya betul idofah. Tapi Mas coba jelaskan, Ya, siapa yang mau jelaskan idofahnya? Kalau komiso idofah itu itu, adalah idofah, hu-nya Domah. mudofun ilaihi. siapa nih jawab? tadi idofa tuh tadi dulu perasaan udah dibahas idofa. Udah. Ya, kalau idofah itu ada dua ya, ada mudhof sama mudhof ilai. Ya, komisonya mudof, hu-nya mudofun ilaihi. Nah, itu dia ya. Jadi komiso Idof itu mudhof, hu-nya itu mudhof ilai. idof ilai. Jadi komiso disebut isim karena dia idofah, yaitu dia mudhof. Mudof mudof ilai. Ya kan? Kalau tanda isim alif lam kan nggak ada. Tanda isim tanwin nggak ada, ya kan? Tanda isim huruf jer kan nggak ada.
huruf jar harus di depannya, bukan setelahnya, ya kan? Seperti itu. Ya. Huruf nida nggak ada, ya kan? Jadi di sini komiso disebut isim karena dia idopah, ya dia mudhof kepada domirhu yaitu mudhof ilaihnya. Sampai di sini bisa dipahami? Mudah ke domirhu. Mudah ke domirhu ya Pak Ustadz. Ke Iya. domirhu. Jadi kalau idopah Mudah itu ada ilaih. dua, ada mudhof ilaihi. Iya. Oke, jadi Mudah ke komisohu dua ya, komiso ya isim. berarti dua. Oke. Kembali ke Bu Aminah. Bu Aminah, Iya. hu-nya Ya, Huruf domir apa Bu? Pak Bu Aminah, hu-nya. ya. Huruf jar. domirhu. Bukan, Bu Aminah dulu, Hunya huruf Bu Aminah. domirhu. Yang mana? Sebentar. Oh, iya. Sebentar, Hu Bu domer. Aminah, Bu Aminah. Komiso. Ya, sebentar, yang lain diam dulu. Bu Aminah, Ya, komisohu. Hu-nya apa Bu Aminah? hu domer. Domir apa Bu? Nah, ini yang nggak Mutasil, jelas nih. mutasil, munfasil. Mutasil. Kenapa mutasil? Yang Munfasil. bersambung ya? Munfasil. Yang bersambung, Yang betul menempel ya. munfasil berarti. Ya, hu itu domir mutasil. Domir aslinya apa Bu Aminah? Munfasil. Hu, Hua. huwa. Oke, terima kasih. Jadi sampai di sini hitungannya ada berapa? Wakodat 3, komisohu 2. Berarti 5 ya. 5. Lima. Oke. Selanjutnya saya panggil siapa nih? Pak Hadi, mau jawab Pak Hadi? Halo? Oke. Bu Juleha, silahkan. Min duburin. Berapa suku kata Bu Juleha? Dua. 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 Yang pertama. Dua. Min dan dubur. 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 Oke. Minnya apa? Minnya Jenis tuh kalimat apa? jenis ini ya Huruf dari J. ya. Jenis kalimat Huruf apa? Huruf, isim, fiil? huruf huruf jer, huruf jer. Huruf jer. Oke. Kemudian kata duburin. Jenis kalimat apa? Tanwin tadi berarti isim ya, ada tanwin. Isim. Oke. Isim. Betul, ada tanwin. Selain tanwin, tanda isimnya apa, Bu? Selain tanwin ada apa Ya, ya? ya pertanyaan untuk Bu Julaiha. Kata Mm-mm. duburin ini isim, tandanya ada tanwin. Mm-mm. Selain Tanwin. tanwin, tanda isimnya apa? Di di awal ada apa? Huruf atau itu min itu Pak Ustadz apa? Huruf jer. Mm-mm. Ya, diawali dengan huruf jer. Jadi, untuk kata duburin, ini isim tandanya ada dua. Pertama diawali huruf jer min, yang kedua Mm-mm. ada tanwin. Tanwin. Oke. Selanjutnya, terima kasih Bu Juleha. Jadi sampai di sini berarti ada 7 ya. Waqaddas 3, komisohu 2, 5, minduburin 2, 7. Oke, selanjutnya saya panggilkan eh, Pak Agus. Wa alfaya. Ada berapa suku kata Pak Agus? Ada dua Ustadz. Yang pertama, Yang pertama wa, yang kedua alfaya. alfaya. Oke. Yang pertama wa-nya apa? Wa-nya huruf Oke. Yang kedua alfayanya fi'il madi Ustadz. fi'il madi. Oke. Apakah benar alfaya wa alfaya dua suku kata atau ada 3 bahkan? Tiga al. Tiga. Coba teliti lagi. Apakah wa alfaya? Sekarang saya tanya Pak Agus. Alfaya ini semuanya ini huruf fi'il madi atau ada satu huruf atau 2 huruf yang mungkin terpisah? Ada ya al ya. Mungkin terpisah Ustadz. Yang mana yang terakhir. terpisah? Yang ya. Huruf Al- ya terpisah. Alif. Apa alif? Alif. Alif. Alif Kenapa pelan. alif?
Gus? Hmm, Jama Ustadz. Jama. Jama apa Pak Gus? Yang 2 orang tuh apa ya, Ustadz? Oh, itu musanna. Ya Musana. Oke. Berarti yang fiil sampai huruf ya gitu. Alfa sampai alfa. Alfa ya alfa ya. Sampai huruf ya. Oke, nah ini baru betul ya. Jadi wa alfaya ini 3 suku kata. Yang pertama wau, yang kedua Alif lam. alfaya ya, yang ketiga alif. Itu alif itu dia namanya aliful isnen. Dia domir mutasil untuk huma ya. Jadi wa Huruf di alfaya, akhir berarti ya-nya ya Pak Ustadz. Hmm. wa alfaya ini dihitung 3. Yang pertama wa, yang kedua alfaya, yang ketiga alifnya Bu nih, alif. Ya, alif yang di belakang ya, yang dia-nya Ya. itu ya. Nah, jadi alif ini adalah aliful isnen musanna. Dia sebagai domir Musanna, mutasil fa'il. musanna, alif isnen. Alif tadi. Kan kalau hum kan Tiga. biasanya kan misalkan dahabu Bu, ada wawu kan. Nah, di sini ya, Bu, ya, iya. alfaya ya kayak dahaba ya. Jadi Iya, alifnya iya. dihitung 1 nih. Oh, Hitung ya. gitu. Saya nggak ngitung Karena tadi. ya, jadi walaupun makanya saya perhatikan, saya bilang kan di awal, walaupun cuma 1 huruf, kalau dia bukan bagian kalimat sebelumnya, maka dihitung. Iya ya. Kayak kodat, sini kan kodat yang jadi fil kan cuma koda, tanya kan Ada, nggak masuk iya. kan, Mm-mm. maka tanya dihitung. Alfa ya, ini yang dihitung alfa ya Alfaya. 1, alifnya 1. Jadi wa alfa ya ini ada 3. Oke, jadi sampai di sini ada 10. Ya, ada 10. 10. Wakodas 3, komisau 25, min dubulin 27, Tuh, wa alpaya 3, 10. wah, saya Oke. 310. Saya lihat. Selanjutnya, saya Saya panggilkan Bu Suaibah. Silakan Bu. Sayyidaha. Sayyidah dan Ada Bu Suaibah? Sayyidaha dua ya Ustadz ya. Berapa suku kata Bu? 2. 2. Yang pertama, Sayyidah apa ya? Isim isim. kalau nggak Oke. salah. Terus hanya juga isim domir. Oke. Sayyidah isim, betul. Tapi tanda isimnya apa, Bu? Mudof. Idofa. Idofa. Berarti dia Kalau mudof nggak, gitu, Bu. iya ini kan soalnya ada domir setelahnya Ustadz H. Iya, oke. Betul ya. Iya. Haknya domir apa, Bu? Mutasil, munfasil. tidak menempel ya. Domir Mau fasil ya Ustadz. mutasil Perhatikan. Cara tidak menempel. menentukan domir mutasil, munfasil, mutasil, untuk khususnya mutasil. Kalau munfasil jelas, tapi dua-duanya sama ya. Menempel. Cara menentukan domir mutasil atau munfasil, pertama kalau mutasil disambung. Iya kali Baik ini enggak. disambung secara tulisan atau juga disambung secara makna. Ini perhatikan ya. Jadi bukan tulisan saja. Juga bisa Makna disambung secara makna. tulisan. Nah, kira-kira di sini Sayyidah disambung secara makna enggak? Kalau secara tulisan enggak? Tidak. Sayyidah. Saya tanya Bu Suaibah. Sayyidah ini secara tulisan terpisah. Tapi secara makna nyambung enggak? Nyambung. Sayyidah. Nah, nyambung kan? Ustadz. Kalau dipisah mah berarti masing-masing dong kan? Iya itu Kan kalau satu. kalau kalau idopah itu nyambung, ya. Ya benar. Berarti ini jenis domir apa? Mutasil. Mutas. Iya. Oke. Baik, terima Berarti kasih. Tidak nyambung. perbedaannya
Ini domir kan saya pahamnya ini kirain saya domir mufasil ya Ustaz karena berpisah berarti maknanya harus Kan dicari pisah dari itu. segi maknanya juga ya Ustaz ya. Iya, secara makna juga harus diperhatikan. Karena gini, Bu, Hmm. kayak begini. Ini kan kalau secara tulisan emang nggak bisa disambung. Karena huruf dal itu kan nggak bisa menyambung, kan? Iya, Oh dan iya iya. kan bisa disambung. Iya, Iya. Ya. baik di depan Tapi maupun secara di belakang. Huruf dan. iya, tapi secara makna ini kan idopah ya kan? Iya, Kalau Iya. idopah pasti nyambung kan? iya. Gitu. Jadi kalau idopah pasti nyambung. Maka jangan hanya dilihat dari tulisan saja, tapi juga dari segi makna. Oke, terima kasih Bu Suaibah. Selanjutnya, Makna. siapa lagi nih yang belum? Pak Fajar ada? Dail- da- Mau jawab? Pak Fajar? Ya, Ladal bab. Berapa suku kata Pak Fajar? 2 Ustadz. Nih, yang terakhir. Sayyidah, Ya, kemudian dan ladal bab. dengan al-babi. Iya 2 suku kata Ustadz. Yang pertama, Lada, oke. Yang kedua, eh, al-bab, Albab. oke. Albab. Lada, jenis kalimat apa? Pak Fajar. Isim, fi'il, huruf? Hur- eh, ini bukan isim, cuman saya nggak tahu Ustadz. Ini kan keterangan Oke. ya. Heeh. Keterangan. Oke. Kalau albab, jenis kalimat apa Pak Fajar? Eh, isim Ada Ustadz. alif lam. Ada alif Ada lam. alif. Oke, isim ya, dalil pelam. Oke. Kalimat lada, siapa yang tahu? Isim, fiil, huruf. Siapa yang tahu? Boleh, bebas. PL tuh Ustaz. Fiil. Oke, ada lagi? Ilmadi ya. Fa'il bukannya fa'il Pak Ustaz. Keterangan Fa'il. fa'il Bukan. bukan. Apa ini? Ada lagi? Isim Ustaz, tapi nggak tahu Oh, bukan alasannya. keterangan Ustadz ya. Lada Iya. itu kan Isim. Oke. Ya, jawabannya isim. Oh oh iya ya. isim. Tiga. Patah Coba ya. yang Ada tahu. huruf patah. Jawabannya Iya. isim. Isim. Jenis isim Lada apa iya nih? berarti ya. Jenis isim apa nih? Ayo, siapa tahu? Lada iya. Namanya zorof. Lorof makan ya. Iya, Ya, menunjukkan zorof. Jadi lada di sini sebutnya isim zorof. Zorof Isim makan. tempat. Isim Isim zorof. tempat ya. Harus makan. Di sisi Zorof. artinya atau Isim di tempat. dekat. Oke, berarti Di sisi jumlah atau suku dekat. kata, ya artinya di sisi atau dekat. Berarti jumlah suku katanya berapa nih? 14. 14 berarti gitu. 14 ya. Iya. Wakodat 3. Komisohu Iya. 25. Persatuan 2. Lintukurin Tuguri 27. 7. Wa alfaya 3 10. Sayyidaha 2 12. Ladal bab Iya. 2 14. Ya. Iya Tadi 14. hitungnya kadat tuh 1. Iya, Wakodat iya Alfaya 2 tuh saya. 1. Enggak cuma 2. 12 Oke. kan tambah 2 14. Salahnya Iya, di 12 kadat benar. sama alfaya. Iya, Ya. benar. Jadi harus Ya. diperhatikan. Makanya saya di Iya. awal sudah saya wanti-wanti. Yang dihitung Iya. adalah yang terlihat. Walaupun cuma satu huruf. Satu huruf ya, Karena Pak Ustadz ya. satu huruf itu kan bagian dari kalimat. Karena dalam bahasa Arab, Iya. kalimat itu ada 3. Huruf, isim, fiil, ya Huruf kan? Ya. Iya. Huruf itu kalimat dalam bahasa Arab. Iya. Mm-mm. Gitu. Nah, nanti Jadi baru kita dibagi. Huruf itu ada 2. Ada huruf hijaiyah, ada huruf bermakna, gitu. Kalau fiil ada 3. Fiil madi, fiil mudhari, fiil Fiil amar. amar. Kalau isim nanti ada tandanya. Yang tadi ada tanwin, ada huruf jer, ada Ada alif huruf. lam, dan seterusnya. Ya kan? tadi Kemudian tadi ada tanya tanya nggak dihitung. Alfaya alifnya nggak dihitung, nggak ngerti.
Oke. Ya, maka dari sini Iya, mohon dicatat. Nanti kalau akhir. ketemu seperti ini lagi, dihitung lagi ya. Iya. Mm-mm. Ya, insya Allah Ustaz. Udah mulai Iya, ngerti sekarang. iya. Dikit-dikit Nah, ngerti. supaya Jadi, supaya lancar, itu kan yang sudah punya buku sebelum belajar sebaiknya dibaca-baca dulu, gitu kan? Dan bisa cari jawabannya ya di Al-Quran Android juga ada sebenarnya. Di i'rab itu bisa kelihatan. Alfaya i'rabnya apa saja, berarti ada berapa huruf kalimat itu bisa dihitung. ya, makasih Ustaz. Iya. Ilmunya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Tadi kurang jelas Ustadz, lada itu apa isim apa Ustadz? Isim zorob. Dorop. Zorob, Ya, dorob itu Sinjorof. semacam Tempat isim keterangan atau dorob itu tempat kan ada dua ya. Ada dorob makan, Oh, dorob zaman. Isim isim yang tempat. menunjukkan tempat atau waktu. Nah, kalau di Ya, sini isim yang menunjukkan tempat, lada tempat itu. buat ke pintu. Sampai ke Iya, pintu. iya. Halo, Bang. Ya. Oh, Nanti kalau jadi gini, dorop tuh ya adalah isim yang menentukan tempat atau waktu ya, Bos, saja gitu ya. Isim dorop tuh ya. Ya. isim Ya, Iya, yang menunjukkan. iya, menunjukkan tempat atau waktu Iya, gitu. nih saya Ya, nanti maksudnya biar paham. saya kasih bocoran ya. Nanti di pekan ya ya. depan, Mm-mm. nah, di pekan depan atau pekan depannya lagi kita belajar dorob nih. Saya kasih bocoran Ya. sebentar. Materinya banyak. Saya udah Mana bikin. itu? Ya. Mana itu? Sebentar, Kita mau. sebentar, sebentar. Masih saya cari. Nah, perhatikan nih. Zorob, Oh nah iya. dorob makan itu ada 16 yang saya bikin ya, Oh, yang saya dapatkan. Dorob zaman juga sama ada 16. oh, pagi hari, waktu malam, di mana? Dorob Oh iya. makan ada lada, ada tahta, ada asfala, ada baina, ada waro'a, ada fauqa, ada amama, ada haula, ada Pusing. ma'a, ada Sama di khalfa, depan. ada Bahannya aiman, tuh. ada haitsu, ada ingda, ada tilqa, ada huna, Ya, ada sama. Nah, ini dorob makan. tak sama di Berikut sana. contohnya dalam Al-Quran, semuanya ada. Inna Allah ma'as sabirin. Jadi mohon bersabar dan terus ikuti pembelajarannya, karena semakin ke sini Insya semakin banyak Allah. tambahan ilmu yang saya kasih. Hujung yang berat Ustaz. Semakin lumayan, Jadi di buku semakin Nahwu pusing. Shorof Ustadz, Hujung Kenapa Pak yang Fajar? berat. di buku Nahwu Shorof. Di buku Nahwu Shorof ya mungkin ada, tapi kalau saya lebih Tidak. cenderung kepada dorob yang memang ada contohnya dalam Al-Quran. Gitu. Karena kita belajarnya bahasa Arab Al-Quran, maka semua materinya coba saya ambil dari Al-Quran gitu ya. Kalau di buku sorob, tergantung buku sorobnya. Karena ada juga contohnya tidak ngambil dari Al-Quran gitu. Kayak huruf waw nih. Huruf waw kan ada berapa? Ada 11. Dari mulai huruf atop, huruf hal, huruf wawul ma'iyah, dan Maaf seterusnya. ya. Nah, ini semuanya ada contohnya dalam Al-Quran. Jadi diusahakan setiap Selasa sempatkan waktu 1 jam. Karena semakin ke sini semakin banyak tambahan materi untuk memperluas wawasan kita, khususnya bahasa Arab Al-Quran. Baik, ada pertanyaan sebelum tutup? Makasih Ustadz. Boleh nanya, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, ya. Kalau Kalau dorob, nggak ada, Ustaz, kita akan tutup. Sebelum tutup, mungkin Bu Aminah mau pantun. Sudah lama belum pantun lagi nih. Ya, saya yang libur. Oke, Iya, siap Ustaz. Apa ya? silakan. Nanti yang Ntar. Quran ya.
Beli koran di pagi hari, Ustaz. Cakep. Cakep. Sambil duduk makan juadah. Cakep. Artinya. Bacalah Al-Quran setiap hari. Apa ya? Pikiran tenang, urusan mudah. Benar, Ustaz ya? Amin, insya Allah ya. Cakep. Cakep. Silakan Bu Juleha jawab. Ntar, ngarang dulu. Silakan Ngarang yang dulu, mau Pak Ustaz. jawab. Tanyaannya apa, Pak Ustaz? Oke, Bu Yuniarti silakan. Ayo, Bu Yuniarti. Nggak denger ya? Suaranya mana? Iya, pertanyaannya apa? Nggak denger. Suara saya jelas nggak suara saya? Suara Pak Ustaz jelas tadi, Jelas. tapi tuh baru jelas tuh Bu Yuniarti. Silakan Bu Yuniarti. Oh, Hilang putus-putus. lagi. Iya, Oke, ya udahlah. saya kira cukup Tutup ya aja, untuk Pak malam Ustaz. ini. Terima kasih kepada Iya. semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah ketemu Amin. lagi pekan Ya Allah. depan. Semoga sehat Amin. walafiat. Kita tutup dengan Amin, hamdalah. ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma alamin. bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.